Bu Ajani ya, yang saat ini beliau ini punya menantu seorang ahli ruqyah di kampung sini. Baru beberapa hari ini beliau dirundung musibah, yaitu meninggal putrinya beliau. Beliau sekarang sedang berduka, sahabat. Istri dari Ustadz ahli ruqyah itu namanya Ustadz siapa, Bu? Ustadz Halim. Ustadz Halim ya. Terus yang meninggal? Putri saya, Zainab. Oh, putrinya putrinya jenengan. Oh. Mana, Bu? Sini. Oh ini rumahnya. Enggak. Pulang. Ayo nih. Bahagia ada atas penderitaanmu. Biarkan kamu. Demi kalian, Lem. Lihat ibu, Lem. Lihat ibu, Lem. Ibu lo ikhlas. Ikhlas, Zainab pas pergi, Lem. Ibu saya ngandung. Tapi kamu kok kayak gini loh, Lem. Ini hatiku gelap, nih hatiku. Nggak akan bisa kembali semua yang mati itu, Pak. Nggak akan bisa kembali. Astagfirullahaladzim, apa itu, Gus? Gus. Ya Allah, ya Rob. Astagfirullahaladzim. Ada dekat kameramen. Ya, Gus, ya. Mas, ada dekat kameramen. Ya, Gus. Ada yang ganjal dengan kematiannya istri Ustadz Halim. Ini tugas kita untuk mencari tahu. Adit, bagaimana menurut sampean? Kita nggak bisa membuktikan sepertinya kematian. Sudah, sahabat, kita akan coba investigasi. Raditara berkelana membasmi angkara, segala angkara murka di dunia. Lawan singkirkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihil burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tanṭaliqu bihal usub wa talilu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi man ilaihi mansub. Selamat malam sahabat-sahabat pecinta Gio atau Giomania dimanapun berada, semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah, amin. Semoga kita semua dijaga dari mara bahaya, dijaga dari segala macam bala musibah, dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kita, dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat zalim kepada kita. Semoga Allah panjangkan usia kita, amin. Allah melimpah ruahkan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara, malam hari ini kita diundang oleh Bu Ajani ya, yang saat ini di suatu pedalaman, suatu pedesaan kita, sahabat. Beliau menceritakan sedikit saja kronologi permasalahan beliau. Beliau ini punya menantu seorang ahli ruqyah di kampung sini, seorang ustadz ahli ruqyah. Baru beberapa hari ini beliau dirundung musibah, yaitu meninggal putrinya beliau. Beliau sekarang sedang berduka, sahabat. Istri dari Ustadz ahli ruqyah itu namanya Ustadz siapa, Bu? Ustadz Halim. Ustadz Halim itu menantu jenengannya. Nggih. Terus yang meninggal? Putri saya, Zainab. Oh, putrinya putrinya jenengan. Nggih. Bu Zainab, Ustadz Zainab ya. Nggih. Terus ibu yang ingin hubungi kami minta tolong admin tadi itu, apa yang bisa kami bantu, Bu? Begini, Gus. Saya minta tolong pripun nggih, Gus. Sudah 7 hari ini menantu saya itu seperti kehilangan akal. Padahal menantu saya itu ahli ruqyah, Gus. Selalu menolong orang, selalu memberi doa, memberi semangat kepada orang-orang. Ini kenapa kejadian putri saya meninggal kok jadi seperti ini, Gus? Oh, kasihan cucu saya, selalu meratap mencari ibunya.
Saya ingin Gus membantu. Mungkin ada apa ya? Saya bingung. Saya kasihan sama cucu saya. Itu Bu, apa cucunya kan ahli ruqyah. Jadi selama menantunya itu 7 hari itu keanehannya apa? Anehnya itu sikap atau gimana? Meratap, nangis terus. Menangis, lalu kadang itu ke makamnya putri saya Zainab. Jadi kalau misalnya di rumah nanti sekali pergi ke makamnya. Makamnya di mana? Nggih, ada di sebelah sana. Maksudnya lokasi itu dekat di depan rumah. Lo bukan di pemakaman umum? Enggak. Loh, yo, Nggak boleh di pemakaman umum berarti. Makanya itu kok saya sebagai ibunya saya tidak rela. Saya yang mengandungnya 9 bulan 10 hari saya sudah rela ikhlas. Walaupun hati saya ini sakit. Karena saya masih muda. Masa seorang ustadz diuji seperti itu tak kuat, Bu? Saya tidak tahu. Makanya saya minta pertolongan panjenengan ini untuk menolong keluarga saya, menantu saya, cucu saya, kasihan nih. Kasihan masih udah pikir kecil. aneh memang. Iya. Apa Mas ya? Beliau itu ustadz ahli ruqyah. Bahkan banyak pasiennya yang sembuh karena ustadz tersebut. Betul. Tapi masa istrinya meninggal kayak enggak nerima gitu loh. Diuji sedikit. Bahkan kuburannya itu di depan rumah, Bu. Gimana? Memang mutlak di depan rumah posisinya. Iya, Berarti itu keinginannya Ustadz Halim sendiri yang memakamkan istrinya di rumah. iya, Terus warga nggak apa-apa menerima permintaannya beliau. tidak berani menegur. Allahu Akbar. Selama 7 hari ini berubah total. Yang biasanya sabar, yang biasanya mau mendengarkan perkataan orang, ini sudah kayak enggak acuh. Lalu cucu saya juga itu gimana? Kurang istighfarnya itu, Bu. Ustadznya itu, Bu. Diuji seperti itu aja tak kuat, gimana itu, Bu? Ujian setiap orang itu tidak sama, Bang Ferry. Semakin tinggi pohon, maka semakin kencang anginnya. Belum tentu andaikan sampean diuji seperti yang dialami saat ini oleh Ustadz Halim, belum tentu Anda kuat. Kehilangan istri tercintanya. Sudah punya anak beliaunya Ustadz Halim, Bu? Berapa anaknya? 1. Terus anaknya gimana? Itu seperti tidak rela. Saya tidak tahu. Sepertinya mungkin karena efek dari Halimnya yang selalu meratap, seperti tidak terima kehilangan istrinya, lalu anaknya seperti itu juga. Itu meninggalnya, mohon maaf, meninggalnya putrinya jenengan atau istrinya Ustadz Halim itu sakit atau apa, Bu? Kecelakaan. Gimana, Bu? Kecelakaan. Masya Allah. Kecelakaan. Ceritanya gimana ceritanya? Berkendara 3 orang, Rio sama Ustadz Halim. Yang meninggal Zainab putri saya. Berarti sahabat, ini beliau menceritakan Ustadz ahli ruqyah, apa menantunya beliau namanya Ustadz Halim, waktu bepergian sama istrinya dan anaknya diuji apa musibah kecelakaan maut. Tapi selamat ya yang Ustadz Halimnya sama cucu jenengan, anaknya Ustadz Halim. Ya, alhamdulillah selamat. Cuma putri jenengan atau istrinya Ustadz Halim yang wafat, meninggal. Allah. Ada sesuatu lah yang ganjil. Ada yang ganjal ya? Iya. Apa kira-kira, Bang? Ya, Kita pasti akan tahu nanti ya. iya. Ya udah, Bu, bisa diantarkan kita ke sana, Bu. Jangan nangis terus, Bu. Istighfar, Bu. Istighfar, Bu. Seorang ibu itu memang seperti ini, apalagi kehilangan anaknya. Ya makanya akan saya suruh istighfar. Andai kata kamu seorang laki-laki bisa melahirkan mungkin sama, paham? Ya, Bang. Ya sudah, Kamu tugasmu pijik saya. yuk kita berangkat ke sana. Sebelum itu kita bersolawat dulu, Bu ya. Iya. Jamanak ma fitnin wa syafit mislu ain asar fuadi wizat widadi badrid duja yazin جمالك ما في اثنين
ما شافت مثل عين أثر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى ياسين مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أثر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى جمالك ما في اثنين وشافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين انت حبيبي أراك والقاء وفرح بنداك مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillah, monggo Bu. Ya, duluan Bu. Tepatnya di mana? Ya, udah makan Bu? Yang sabar Bu ya. Saya tahu perasaannya itu seperti apa. Ya, yang sabar ini suatu ujian buat Ibu ya. Ya. Allah, ya Allah. Ini kan juga air saman Bu ya. Jadi ya itulah Bu ya. Ini apa? Ini madu. Oh iya Bu, nanti biar Ibu nanti enggak sedih, nanti minum madu ya. Madu apa Iya. itu? Ini madu bio. Tahu nggak ini siapa ini yang kecamatan? Ganteng ya? Ganteng. Iya. Tapi lebih ganteng aku. Gitu ya. Iya. Selamat wis. Iya harus madu. Mana Bu? Sini. Ini rumahnya. Oh. Tapi itu siapa Bu? Oh ini rumahnya. Enggak. Ayo, ayo, ayo. Kita ke kuburan ya? Lewat mana? Pulang ayo. Ayo Lim. Ayo Lim. Lim jangan stop. Lim. Ayo ayo. Ayo pulang pulang dulu. Ayo maaf dulu yuk. Ayo maaf dulu. Belum makan dulu ini Lim. Belum makan Lim. Ayo Lim. Ayo Lim. Pulang. Ini siapa mereka, Bu? Katakan mereka seperti bahagia di atas penderitaan ibu. Biarkan kami. Demi kalian Lem. Lihat ibu Lem. Iya, Lihat ibu Lem. Ibu lo ikhlas. Ikhlas dan nafas pergi Lem. Ibu saya ngandung. Tapi kamu kok kayak gini lo Lem. Kasihan Rio Lem. Kasihan. Lihat iki lo. Ikhlas no. Jangan tapi kuis enak deh swarga di Allah. Tolong suruh mereka pergi.
Ojo Lim, Biarkan ayo kamu Lim. sendiri. Beliau kok stres. Ayo dirungokno. Ayo. Hatimu cek tenang. Seakan Rio. Ayo Cuk ya pulang ya Cuk ya. Maaf sik ya nak ya. Ayo Cuk pulang ya. Wis talah Lim. Wis talah Lim, ikhlasno Lim. Seakan Zainab. Kasihan, ya Allah kasihan anakku Lim. Mbok yo ikhlasno Lim. Ya Allah kasihan. Kasihan ono. Ikhlaskan, Ustaz Halim, ikhlaskan. Kullu man 'alaiha fan, tidak ada yang abadi di dunia ini. Ustaz Halim. Sejak kematian Zainab hingga 7 hari kematiannya, saya selalu berdoa di makamnya, berpuasa. Terus saya tidak pernah meninggalkan sholat malam. Saya selalu berzikir setiap waktu. Saya selalu melakukan perintah-perintahnya. Tapi kenapa saya tak pergi? Kenapa Allah begitu tega? Astagfirullahaladzim. Ya Zainab, Sampai kan pasti sering ngaji, sampai pasti pernah dengar ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggalkan dunia. Kita lihat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kurang baik apa, Pak? Sholat tahajud iya, berdakwah iya, berperang iya, tapi beliau ditinggalkan oleh orang yang beliau sayangi. Anak beliau, Sayyidina Ibrahim, istri beliau Sayyidah Khadijah, yang bahkan menemani beliau dari titik nol perjuangan beliau, dari pertama kali beliau berdakwah. Ini ujian buat sampean, Ustaz. Ini ujian buat sampean. Ini cara Allah buat naikkan derajat saya sampean. tidak pernah melakukan sengaja. Saya selalu melakukan amalan, perbuatan. Tapi kenapa Allah yang saya kasih cukai ini terlalu Ustaz, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Setiap perjumpaan pasti akan ada perpisahan. Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Ini cara Allah sayang kepada jenengan, Ustaz. Kalau Allah sayang, kembalikan Zainab. Zainab. Sadar Lim, ya Allah, kasihan iki lho putuku saken ono, kasihan ya Allah. Lihatlah makamnya Zainab, anakku yang Ikhlasno Lim. Istri bapak tuh udah tenang, Pak. Istri bapak udah tenang. Bapak masa Ustadz nangis loh, ya Allah. Istri bapak udah tenang. Semakin bapak menangis, istri bapak tuh enggak tenang di sana. Pak, kita ingat Sayyidina Rasulullah Muhammad. Lihat Sayyidina Rasulullah. Beliau orang yang paling Allah sayangi, paling Allah cintai. Tapi beliau pun masih bisa kehilangan orang yang beliau sayangi. Sayyidina Khadijah, Sayyidah Khadijah. Sampai itu berat bagi saya, anak saya ditinggal seorang ibu. Zainab. Sabar, Halim. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Zaman mesti tahu, kullu man 'alaiha fan, tidak ada yang abadi. Ya. Bahkan Rasulullah pun merasakan sakaratul maut. Pemimpin kita, khatamal anbiyin. Ya. Jadi harus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ikhlaskan kepergian istri Ustaz Halim, ya.
Bapak juga pasti pernah baca ayat ini, Pak. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyyiris sabirin. Kalau tidak pernah merasakan yang saya rasakan. Percoba kalau di sini. Saya enggak di sini, Pak. Anak Bapak punya masa depan, Pak. Kalau Bapak terus gini gimana, Pak? Enggak usah ditangisin. Kedatangan kalian menambah penderitaanku, kesedihanku. Bangun. Bangun. Anda seorang ustadz di sini. Anda seorang ustadz. Anda menjadi contoh. Anda menjadi panutan para pengikut-pengikut Anda. Bangun. Kenapa seperti ini? Allah. Mana yang selama ini kau nasihatkan kepada mereka yang membutuhkan kau? Tapi kenapa sekarang Anda seperti diuji sama Allah? Nggak kuat kayak gini. Abang telah mencabut nyawa saya. Apakah itu Allah sayang kepada hambanya? Pak Ustadz, jika Bapak memang benar sayang, kirimkan doa, kirimkan Al-Fatihah. Itu cara tanda Bapak sayang kepada istri Bapak. Mau Bapak meratapi di sini, mau Bapak nangis sampai seember pun, ini namanya sudah meninggal, nggak akan mungkin bangkit, Pak. Apa yang kamu tahu? Pak, istighfar, Pak. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Itu ada masanya, Pak. Istighfar, Pak. Mau Bapak, ini kelakuan konyol, Pak. Bapak ingat anak Bapak punya masa depan. Bapak harus bangkit. Kalian tidak tahu apa yang saya rasakan. Seandainya kalian tahu yang saya rasakan, kalian akan bunuh diri, gantung diri, mati. Ingat, sekali punya iman. Ya, setiap yang punya nyawa pasti akan mati. Setiap yang hidup pasti akan mati. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Ustaz Halim, istighfar, relakan kepergian istri Anda, ikhlaskan. Asal kalian tahu, istriku adalah istri yang solehah, mencintai suaminya. Pak Ustadz, sampean itu figur di sini. Sampean itu sudah dianggap guru. Gimana kalau sampean kayak gini? Gimana bawahan sampean? Gimana murid-murid sampean? Kalau gurunya seperti ini, sampean itu jadi contoh, Ustadz. Masih banyak orang yang perlu sama Ustadz. Lebih baik Ustadz kembali lagi berdakwah. Seperti istriku Zainab, dia istri yang soleh. Ya Bapak doakan, mudah-mudahan nanti Bapak bertemu lagi di surganya Allah. Bapak rajin sholat, bilang tadi kan rajin ibadah, tidak pernah melanggar perintah Allah. Ibu, tolong suruh mereka pergi, Bu. Ustadz tinggalkan tempat ini. Kamu itu bukan Ustadz kaleng-kaleng kamu itu. Kalau Ustadz tak seperti ini, istighfar tak. Kalau Ustadz kaleng-kaleng. Tahu Ustadz kaleng-kaleng itu? Saya tak pernah berhenti mendoakannya. Berdoa istighfar. Jangan masalahkan Allah. Ustadz kaleng-kaleng. Sampai 7 hari kematiannya tidak bisa mengembalikan Zainab. Iya, kan Bapak bener cinta, bener sayang sama istri Bapak. Kirimkan Al-Fatihah, doakan waktu sholat, insya Allah akan bertemukan Bapak di surganya Allah. Pak ingat iman, Pak. Bapak punya iman kan? Ini anak Bapak punya masa depan, Bapak juga mikirkan anak Bapak. Yang berlalu sudahlah berlalu. Saya paham ini nggak gampang, Pak. Saya paham. Tapi belajar ikhlas, Pak. Banyak orang masih butuh Bapak. Bapak seorang pendakwah, Bapak seorang ahli ruqyah. Banyak orang yang butuh Bapak di sini. Apa kalian pernah berumah tangga? Hah? Saya dan Zaid. Ya sedih Pak. Saya tahu Bapak lagi sedih sekarang. Tapi jangan seperti ini Pak. Pulang aja Pak. Ya istighfar Pak. Jangan lihatlah anak saya. Ya seharusnya Bapak mau support, ngasih motivasi Pak. Anak Bapak ini punya masa depan Pak. Sudah Ibu. Jangan sampai gara-gara ini masa depan anak Bapak ini baik kami Pak. berdua di sini. Demi kamu Le, demi cucu Ibu. Ya pulang ya. Saya tapi ku wis enak dek kono dek swarga. Nek mbok tangisi
terus, moro ya apa? Ibu ngomong ya gak mbok dengarno. Ibu ngomong apa ya gak mbok reken. Aku manggil Gus Idris iku kamu cek sadar le. Kamu iku wis kutuk mantuku tok, kamu iku anakku. Anakku le wisan yo. Ikhlasno lilakno Zainab nak, yo nak yo. Astagfirullahaladzim Zainab. Asal kalian tahu, sejak dari dulu mulai zaman saya susah sampai seperti ini, suka dan duka harus saya lalui dengan Zainab. Mulai saya tidak punya apa-apa sampai saya pandai beribadah, itu karena Zainab. Zainab ini semangat saya. Ustaz Halim seharusnya tahu, umur itu ada akhirnya. Ya, semua yang bernyawa pasti akan mati. Lihat, Rasulullah SAW juga merasakan sakaratul maut. Rasulullah juga meninggal dunia. Betapa kehilangannya umat manusia ini, umat Islam ini atas kehilangannya Rasulullah SAW. Seharusnya Bapak mencontoh para sahabat. Bahkan Sayyidina Umar itu kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah meninggal, dia akan memenggal kepalanya. Tapi lihat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar meredam kemarahan Umar untuk mengikhlaskan kepergian Rasulullah SAW. Bapak seorang figur, Bapak panutan untuk santri-santri Bapak. Bapak panutan untuk semuanya. Jadi Bapak harus memotivasi semua yang menjadi murid-murid sampean ya. Ikhlaskan Pak, ikhlaskan. Lantas bagaimana kalian menanggapi? Udah pulang aja Pak. Bagaimana kalian menanggapi tentang semangat saya yang telah hilang? Gini Ustaz ya. Dia selalu mensupport saya, dia selalu memberi berjuang. Istrinya sampean sudah meninggal. Untuk saya berdakwah, untuk saya melakukan kebaikan. Dengar dulu lu. Itu karena istri saya. Ya tahu, istri sampean meninggal. Apa sampean mau masuk ke dalam lubang juga? Ya. Mau masuk ke dalam lubang juga, mau dikubur sampean. Saya hanya ingin dia kembali ke saya. Saya tahu sampean sedih, Pak. Ini semangat kan saya. Ustaz, gimana ini Ustaz? Allah, Pak, kita Allah itu mengambil nyawa istri Bapak. Itu karena Allah cinta sama istri Bapak. Yakin, Pak, istri Bapak akan ditempatkan sebaik-baiknya, Pak. Bapak doakan. Yakin aja, Pak, suatu saat nanti Allah akan mempertemukan kembali, Pak. Namanya juga bernyawa, manusia itu pasti akan tiba aja, nanti akan meninggal karena Allah ambil nyawanya, Pak. Nggak ada manusia yang kekal abadi, Pak. Kematian hari pertama sampai 7 hari, semangat saya telah pergi. Saya tidak semangat untuk berdakwah lagi. Bagaimana saya kalau mursal? Ingat Pak, berdakwah itu karena tolong kembalikan semangat jiwa saya. Pak Ustadz, Pak Ustadz sampean pasti tahu kan Sayyidatuna Khadijah. Kurang apa beliau mensupport Nabi? Kurang apa beliau mencintai Nabi? Kurang apa beliau menyayangi Nabi? Tapi ketika Sayyidatuna Khadijah diambil oleh Allah, meninggalkan dunia ini, apa yang dilakukan Nabi? Apa beliau putus asa? Enggak. Justru malah lebih semangat. Dulu beliau yang sering menemani Nabi, telah meninggalkan Nabi, tapi Nabi tetap malah semangat, malah tetap meneruskan perjuangan beliau, meneruskan cita-citanya Sayyidatuna Khadijah. Kalau memang sampean Pak Ustadz cinta sama istri sampean, teruskan perjuangan istri sampean, teruskan langkah-langkahnya istri sampean, doakan terus. Contoh Sayyidina Muhammad, contoh beliau. Percuma semua. Yang kalian ceritakan itu hanyalah Rasulullah, Nabi, saya orang biasa. Bagaimana semangat saya hilang? Justru sebagai orang biasa, umatnya Nabi, apalagi teman Ustadz, ya, dia yang menuntun saya untuk kembali selalu berbuat baik. Saya Ali Ruqyah,
Semua orang saya bantu. Sekarang istri saya, semangat saya telah diambil olehnya. Saya hanya manusia biasa. Kalau sampean tak ya tentunya akan tahu Pak ini Pak. Sampean Pak, tinggalkan aja, pulang aja Pak. Ya ikhlaskan aja Pak. Ini semua takdir dari Allah Pak. Pak, saya yakin pasti banyak banget orang yang datang ke sampean untuk minta tolong ke sampean. Sampean sering nasihati orang untuk sabar, sabar nerima kenyataan, sabar nerima ujian yang dikasih Allah sama pasien-pasien yang sama sampean. Tapi kenapa sampean ketika diuji seperti ini, sampean nyuruh buat sabar, tapi sampean sendiri nggak sabar? Kalian tidak pernah merasakan. Ya Allah, salah apa saya? Ya Allah, dosa apa yang telah aku perbuat? Ayo Lim pulang, kasih Ya Allah, kasihan anakmu Lim. Ayo pulang ya, pulang. Ayo Lim pulang Le ya, pulang ambek Mbak Uti ya Le. Ayo pulang Le ya, ya ayo Le. Ayo nak, wis 7 hari gak sekolah loh. Kok lek ibumu ero iki yo ngamuk nak ya. Ya butuh mulai gandeng dhewe. Wis tak aku sering membantu hamba-hambamu. Kenapa kau berikan cerita ini juga ini kepada aku? Ya Allah, salah apa aku? Iya ya pulang ya. Mbak Uti ya Le. Kalian tidak pernah merasakan Ayo, ini. ibumu wis enak Le di swarga ya. Ayo boleh ayo nak. Ayo arek ganteng ya. Tidak ada penontonku. Udah ibu, suruh mereka pergi. Wis tak Lim, ayo mulai Le ya. Ya Le. Wis enak enak Le, awakmu ojo nyusahno arek ndek kono ya nak yo. Ayo nak yo. Saken enak Le, ayo Tetap mulai. nang kene, Bu. Wis tak ate lapo ndek kene. Sakit untuk anak sampean. Sampean Ayo ikhlas untuk pulang. anak sampean. Masa depan anak sampean masih jauh. Kenapa harus saya, Ustaz? Pak, waktu sampean rukia pasti Kenapa harus saya? dengarkan Pak Ustadz, sampean waktu rukia pasti sering baca ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti sampean sering baca ayat itu. Sekarang waktunya sampean untuk ngamalkan. Jangan hanya dibaca tok. Dan Kenapa harus saya, tidak kalian saja? Saya sudah melakukan amalan-amalan yang kalian telah bicarakan situ. setiap orang itu diuji Pak. Saya pun punya ujian sendiri. Ustadz Sofyan pun punya ujian sendiri. Siapa ya? Ya Allah, apa dosa apa ini? Kamu sayang sama istrimu? Kamu sayang? Hah? Sayang? Kamu sayang sama istrimu almarhum? Sayang? Tidak perlu kau tanyakan itu. Jawab dulu. Sayang? Hah? Sayang? Saya sayang, lebih sayang saya kepada nyawa saya. Kalau kamu sayang, hapus air matamu. Ya. Kalau kamu nangis kayak gini, istrimu juga sedih di sana. Nggak tenang dia. Nggak mau dia. Cabut aja nyawa saya. Kalian ke sini, ayo. Istighfar Ustaz. Istighfar. Aduh. Ayo pulang ya, Cik, ya. Ketatanan kalian ke sini hanya mempertonton kesedihan saya. Bukan Pak, kita malah Ibu enak ibu. Saya tidak percaya itu sekarang. Sudah melakukan amalannya, ternyata gimana ini? Istighfar Bang. seharusnya sampean mengamalkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah sayang kematiannya nggak mungkin setragis itu. Kenapa? Kematiannya gimana? Ustaz, tolong diceritakan. Tragis apa maksudnya? Biar kami tahu. Kenapa Anda begitu terpukul? Kematian tragis apa? Hah? Ceritakan ya. Kecelakaan waktu itu, Gus.
Aduh, ya Allah, istri saya sudah tidak berubah, utuh. Allah. Allah mengambil kecantikannya. Seperti tercabik-cabik. Kecelakaan waktu itu. Wesley. Ibu gak kuat, Lim. Kenapa harus istri saya? Kenapa harus Zainab? Andai kalian berkeluarga, istri kalian saja. Ustaz, ini tuh orang terpilih, orang yang dipilih Tuhan, orang yang dipilih Allah. Allah nggak akan ngasih ujian kalau sampean bukan orang terpilih. Kau ingat Nabi Ayub alaihissalam? Kurang apa Allah uji beliau? Dulunya banyak pengikut beliau yang mencintai beliau, istrinya, anak-anaknya. Tapi apa? Allah kasih ujian yang luar biasa, belum tentu kita mampu. Yang kalian contohkan itu hanya itu, Rasulullah, Nabi, dan pengikut beliau. Tapi bukan saya yang mengalaminya. Ya seharusnya Saya hanya manusia biasa. Sebagai ustaz, sampean harus ittiba kepada akhlaknya Nabi, akhlaknya sahabat. Ketika ditinggalkan Rasulullah bagaimana? Ketika ditinggalkan orang kekasihnya gimana? Percuma kedatangan kalian. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hanya menambah kesedihan saya. Saya minta kalian pergi. Ayo, Kan setiap boleh, orang itu sudah sekolah. dikasih kadar sesuai kemampuannya masing-masing, Pak. Kan saya tadi sudah bilang, Pak Ustadz, saya pun diuji, tapi dengan kadar sesuai kadar saya. Nah, sampean sekarang diuji sesuai dengan kadar sampean. Allah tahu kadar sampean seperti ini, dan Allah yakin, pasti Allah yakin, Allah, kamu kalau sampean itu masih kuat. Makanya Allah kasih ujian kayak gini. Ya, sedap. Ibu tolong mereka pergi. Iya, mereka pergi. Tapi ayo kita pulang ya. Aku Ya tetap pulang di ya, sini, Leo. Ibu. Wes lale, ya Allah. Aku tetap di sini. Iya wes awakmu ndek kene, ndek sini yo. Putuku tak jake mulai. Ya. Sakit putuku. Ya mulai ya, Leo. Kasihan malah bapak nih, Pak. Ibu wes sih. Masa nggak sekolah, waktu sekolah gitu loh. Tidur ndek kene. Masalahnya anaknya juga nggak mau. Bukan bapaknya yang mengajak, anaknya sendiri. Le, sadar le, istighfar le. Kirim dungo ke rumah makmu. Ya, Ibu, ini anakmu yang meninggal. Iya ngerti aku. Aku ya loro hati. Aku ya gak terima. Kalau Ibu, Aku ya gak terima. kalau Ibu sakit hati kenapa mengundang mereka? Tapi aku lebih ikhlas karena iki ya aku yakin bahagia bisa ndek kono. Tidak ada yang diikhlaskan di sini. Wes talah. Saken ono bojomu, anakku, Ibu Erio. Saken ono. Lihatlah Zainab, Saken arek iku. kedatangan mereka. Kasihan, lebih kasihan ke Zainab. Iya, ngerti, Bu Lim. Zainab akan merasa malu ini. Pak Ustadz, ibu sampean aja bisa ikhlas yang ngelahirin beliau. Beliau yang didik dari bayi sampai ketemu sampean. Kok bisa ibunya sampean lebih ikhlas daripada sampean? Sekali lagi, Coba punya Pak Ustadz, istighfar dalam sudah berapa kali istighfar? Oh, tidak akan mengalirkan Zainab. Nggak akan mungkin Pak bisa kembali Pak. Udah tenang istri bapak Pak. Kalau dia tidak kembali, cabut nyawa saya. Istighfar Pak, istighfar Pak, istighfar. Ingat Allah Pak. Bagaimana saya harus hidup? Saya akan mursal saja. Astagfirullahaladzim. Nyebut Pak. Anda seorang ustadz yang disegani di kampung ini. Anda mengajak menyerukan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat. Tapi kalau seperti ini, bagaimana pengikut-pengikut Anda, Ustadz? Seberapa besar sih cintanya Anda kepada istri sampean?
Bagaimana orang-orang yang pernah saya kasihan? Kemana mereka? Saya bersedih. Kemana mereka itu? Mulai sekarang saya akan percaya semua amalan-amalan itu. Istighfar Pak. Gak boleh kayak gitu Pak. Boleh. Sekarang saya minta kalian semua pergi. Ibu, pergi saja. Ikut mereka. Hah? Ini anakmu, Ibu. Istighfar, Li. Ini darah dagingmu. Kenapa cintamu hanya sebatas itu? Gak ngerti awakmu, Lim. Gak ngerti apa lorone hatiku, gelone hatiku. Gak akan bisa kembali semua yang mati itu Pak. Gak akan bisa kembali. Kabeh dibalekno nang Gusti Allah, dikembalikan kabeh. Awake dhewe ku gak melok duwe. Gak melok duwe lorone hatiku apa yang gak ngrasakno ta, Lim? Sing tak pikirno saiki putu, Nak, putuku. Awakmu Riyotan mriki. Iki calon Ibu Umi Riyotan mriki niku calon Umi Ngerti, Nak, ngerti. Tapi lek Zainab ero awakmu koyo ngene, anake koyo ngene, susah ya rek iku ya apa, Lim? Kula ikhlas Ibu monggo. Pedhot nyawa kula kali yoga kula sakniki. Istighfar. Mikir anakmu, Lim. Ya Allah. Ibu. Istighfar Ustaz. Wangsul niki. Kasihan anaknya sampean ini, kasihan, masih kecil. Masih depannya masih panjang. Pulang ya Dek, pulang ya. Gak usah Mas. Sampai gak ngasih kemana sampean dah. Riyotan mriki niku sakale kicalan Umi Sudah kalian pergi saja. Saya sebelum kalian datang ke sini, sampai 7 hari saya di sini sama Rio. Allah, kasih yang anak Bapak. Ya, sabar ya. Ini ujian untuk Bapak. Astagfirullahaladzim, apa itu Gus? Ya Allah ya Rob. Astagfirullahaladzim. Dekat kameramen. Ya Gus ya. Allah. Awas, dekat kameramen. Ya Gus. Astagfirullahaladzim. Apa itu Gus? Udah hilang. Sesuatu bahaya. Ada ilmu hitam, Gus. Sepertinya ada yang ganjal. Kematiannya istrinya. Ada serangan. Tiba-tiba datang Gus. Hah? Enggak kena rumahnya tuh Gus. Astagfirullah. Ayo, kita kembali lagi. Sepertinya ada yang ganjal dengan kematiannya istrinya Ustadz Halim. Bener. Ini tugas kita untuk mencari tahu. Kalau Bang Radit sebenarnya udah tahu, cuman bingung cara membuktikan. Kita harus cari tahu. Apa gini Gus? Dia kan soal rukia Gus. Rukia itu kan banyak membantu orang dan juga manusia Gus. Kadang ada yang suka, ada yang enggak. Bang Radit, Nah, Bang. bagaimana menurut sampean? Kita nggak bisa membuktikan. Sepertinya kematian istrinya Ustadz Halim ini, tahu kan? Ada yang Sebenarnya nggak wajar. ini ada sesuatu yang melakukan, Gus. Mereka sebenarnya ingin membunuh. Iya Bang, apa? Itu namanya juga dia ahli rukia. Ahli rukia. Ini pasti nih ada orang yang nggak suka sama beliau nih Bang. Mestinya ya. Pasti itu. Iya. Itu yang saya takutkan. Udah jelas serangan tadi itu, Mas. Wah, Iya, Allah. Astagfirullah. Apa tuh tadi? Kita harus membantu Ustadz ini. Karena ini kematian istrinya. Itu ada campur orang lain. Campur tangan orang lain. Iya, yang nggak suka dengan Ustadz tersebut. Tapi sebenarnya dia itu yang pengen dia hancurkan itu Ustadz tersebut. Makanya dia kecelakaan. Ini membunuh semuanya.
Tapi yang terbunuh hanya istrinya. Istrinya. Sedangkan terbunuh istrinya itu Ustadz Halim malah semakin terpukul, malah semakin sakit dia. Apa memang disengaja istrinya yang disikat? Iya. Jadi kita rahasiakan dulu, jangan sampai Ustadz Halim tahu. Iya. Ini tugas kita untuk investigasi. Betul. Ya, jangan sampai keluarganya tahu. Ya. Iya, betul. Ya sudah, sahabat, kita akan coba investigasi dulu. Sepertinya memang ada sesuatu yang ganjal di kematian. Astagfirullahaladzim, itu Jangan mendekat, biar saya mendekat. Jangan mendekat, Gon. Ya guys, ya guys. Allah. Astagfirullah. Bapak kesini, Bang. Santetnya, Bang. Buang aja, bahaya ini. Hah? Ya sudah. Ayo kita matikan dulu kamera. Ya Gus. Akan coba mencari sesuatu, mengumpulkan bukti-bukti. Apakah benar ada kaitannya dengan kematiannya istrinya Ustadz Halim atau Ustadz Zainab ini. Kematian beliau ini ada kaitannya dengan campur tangan manusia seperti yang disampaikan Bang Radit. Wallahu a'lam bishawab. Tadi kalau melihat tanda-tanda, ini adalah tanda-tanda. Cuman kita belum bisa memfikirkan kalau kita belum bisa mengumpulkan bukti. Mungkin sementara ini dulu yang bisa kita live-kan ya. Di balik Radit? sana seperti ada orang Hah? yang memantau kita. Namanya itu setiap orang ahli ruqyah. Pasti ya banyak musuhnya yang iri dengki. Di mana ada gula pasti banyak semut di situ. Tadi kamu tahu itu apa? Itu adalah Banaspati ya. yang sengaja dikirimkan untuk menghancurkan kita. Dan saya curiga santet yang dikirimkan kepada keluarganya waktu kecelakaan itu adalah santet Lowo Ireng. Yang Lowo biasanya disantet untuk kecelakaan, khusus untuk kecelakaan. Betul, biar menghilangkan jejak. Tugas kita untuk masalahnya kita cuma ngomong. Sampean ngomong gini nggak bisa buktikan kan percuma. Betul. Tugas kita harus cari bukti sekarang. Betul. Baik sahabat, pasti penasaran kan? Ya, Jangan lupa like, share, komen, ini bagikan, viralkan. Juga ini. Apa? Madu saya. Diviralkan juga. Madu udah saya doakan. Oh iya, yang udah doakan madu Ini dari doakan. buat Beli sahabat, obat. beli. Biar kita terhindar dari santet ini. Ya kasih sama Ustadz Halim apa ibunya sama anaknya. Nanti saya kasih. Tapi satu sendok aja ya. Yang penting sembuh. Sekarang ini, madu bawa. Oh. kita cari tahu, kita semedi dulu. Ya, cari ya. tahu Ya. di mana posisi orang yang kirim Banaspati barusan ya. Ya, ya. Baik sahabat, kata ini